Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Kak. Ya, Sebelum selamat malam. Untuk pertama-tama silakan untuk perkenalan dulu ya. saya dulu, Kak. Oke, silakan. Baik, Kak. Perkenalkan, nama saya Viodwi Sagita Sinta Pratiwi. Saya dari kelompok 3 Clara Barkan, mahasiswa baru Prodi D3 Keperawatan Kampus Lumajang, Universitas Jember. Kak. Untuk kakak pembimbingnya siapa? Kak Muhammad Adi Prayitno. Baik, selanjutnya saya mau mengecek sudah pakai baju PPMB atau baju yang sudah ditentukan. Sudah, Kak. Ya, bisa berdiri atau agak ke atas biar tahu. Iya, Kak. Maaf nih, Kak. Saya berdiri. Ini, Kak. Ya, sudah cukup. Baik, Kak. Oke, silakan bisa dimulai untuk wawancaranya. Baik, Kak. Sebelum saya memulai wawancara, saya akan mempersilahkan Kak Rotib untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, meliputi nama, alamat, alumni dari SMA mana, angkatan tahun berapa, beserta dengan hobi, waktu, dan tempat. Saya persilakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rotib Badut Sarfus Soleh, alamat dari Jatisari Tempel Lumajang. Saya alumni dari SMK Muhammadiyah Lumajang. Sekarang saya semester 5 atau tingkat 3. Baik, Kak. Terima kasih atas jawabannya. Langsung saja kita menuju ke sesi wawancara, ya, Kak. Yang pertama saya akan menanyakan mengenai apa sih motivasi Kakak menjadi anggota HIMA? Yang pertama, alasan saya masuk di organisasi HIMA yaitu biar ada nyari pengalaman. Selain itu biar ada kerjaan saat di kampus. Kan ada istilah kalau kuliah itu ada yang kupu-kupu atau kuliah pulang, ada yang kura-kura atau kerjaannya kuliah rapat, jadi seperti itu. Namun ya mungkin yang difikirkan oleh orang-orang yang belum pernah masuk di organisasi, khususnya HIMA, mungkin bisa membagi waktunya untuk HIMA dan juga perkuliahan. Untuk membagi sendiri kan nggak mungkin kalau kan karena saya niatnya kuliah, jadi ya lebih banyak untuk kuliah daripada organisasi. Tapi ya yang benar ya 100% untuk kuliah dan juga 100% untuk organisasi juga. Pada HIMA untuk tahun sekarang saya ada pada bidang si entrepreneur, biasanya bagian untuk menyampaikan informasi khususnya kayak di Instagram HIMA seperti informasi dan juga poster-poster harian seperti itu. Baik, Kak. Untuk pertanyaan selanjutnya, kalau boleh tahu alasan Kak Rotib memilih si entrepreneur apa enggak, Kak? Sebelumnya untuk entrepreneur ini saya tidak memilih ya. Enggak, Kak. Jadi kan saya sudah periode kedua. Untuk periode pertama ini entrepreneur masih belum ada. Jadi dulu itu namanya divisi Infocom. Maaf tadi saya lupa mengatakan si entrepreneur, yang benar itu divisi. Jadi dulu saya ada pada divisi Infocom. Jadi tugasnya juga hampir sama. Cuma untuk yang sekarang atau periode kedua ini diganti dengan divisi entrepreneur. Untuk divisi entrepreneur sendiri ini hampir sama, meliputi dengan gabungan dari divisi Infocom dan juga divisi kewirausahaan. Jadi untuk periode kedua ini dipilih ya kemungkinan karena
lihat potensi juga untuk seperti mengedit, membuat poster, ataupun informasi yang penting-penting atau yang perlu di-share di IG kan harus menarik juga. Jadi tugasnya seperti memberikan informasi perlombaan dari kampus lain atau seperti acara-acara yang lain gitu. Baik, Kak. Pengalaman apa saja sih, Kak, yang Kakak dapatkan saat berorganisasi? Untuk pengalaman ya banyak ya, apalagi sudah 2 periode. Untuk yang periode pertama saya itu mengadakan kegiatan les Photoshop dan juga CorelDRAW. Itu sampai ganti 2 mekanisme kegiatan, sampai buat 2 saya. Soalnya dulu itu rencananya saya buat offline karena ada pandemi, jadi saya rubah lagi untuk diadakan secara online. Selain itu juga pada divisi yang kebanyakan anak-anaknya yang bagian ngedit, jadi untuk acara-acara rata-rata saya dimasukkan di dalam Dekdok ataupun Humas. Baik, Kak. Selain itu, Hima juga Maaf, Kak. nggak selalu buat acara sendiri ya, bisa dari kampus juga. Jadi dari kampus minta bantuan dari Hima, jadi beberapa dari seperti itu. Baik, Kak. Untuk pertanyaan selanjutnya, sebelumnya apakah Kak Rofi pernah mengikuti kegiatan organisasi di SMA atau masih baru ini saat menjadi mahasiswa, Kak? Untuk di SMK sendiri, saya sudah pernah mengikuti OSIS, cuma itu 1 tahun. Saya ikut OSIS bukan dari kelas 1, hanya dari kelas 2 sampai kelas 3-nya saja. Ya. Kalau boleh tahu tips apa sih, Kak, untuk bisa memanajemen waktu saat mengikuti organisasi agar tidak bertabrakan dengan tugas kuliah? Untuk tipsnya ya, sebenarnya kan untuk cara belajar masing-masing individu ini beda-beda. Ada yang kalau tidak mendadak nggak jadi-jadi atau tugasnya nggak bakal selesai. Jadi harus mendadak dulu baru dikerjakan. Ada yang juga masih jauh hari langsung dikerjakan. Jadi ya kalau dari saya sih tergantung yang paling gampang dulu lah. Paling gampang dulu, sama ada tugas kuliah dan juga tugas dari organisasi. Kalau sekiranya deadline-nya mepet yang kuliah ya kuliah dulu, kalau memang yang untuk organisasi dulu. Terus lihat juga untuk yang susah mana dulu gitu. Jadi ya ngimbangin saja. Jadi jangan sampai lebih mentingin kuliah daripada organisasinya. Soalnya ya sudah ketentuan dari awal, kalau sudah berani masuk organisasi berarti harus bisa bagi waktunya. Iya, Kak, baik. Kesan senang dan duka saat menjadi panitia apa saja, Kak? Untuk kesan sendiri ya apa ya, sebenarnya agak kurang puas untuk kegiatan PPMB secara online ini karena banyak apa ya, pastinya banyak hambatan lagi bagaimana kita mengontrol adik-adiknya seperti bahasanya ya, seperti itu. Selain itu juga kurang efektif karena tidak bertemu dengan kalian langsung. Selain itu kan dari kalian juga tidak bertemu dengan teman-temannya ya. Iya, Kak. Masih belum bertemu dengan teman-teman sekelasnya. Jadi kalau dulu namanya PPMB ini kan kita dilatih untuk dilatih mentalnya juga, terus kita juga diperkenalkan langsung dengan tempat kita kuliah, jadi bisa membiasakan bagaimana kondisi di kampus seperti apa, terus orang-orangnya bagaimana. Selain itu kan pastinya ada kelompok lah. Kalau kelompokan secara langsung ini kan lebih enak, kelihatan kekeluargaannya, jadi masih lebih nyaman lah daripada online udah nggak kenal, terus temennya jauh semua kayak gitu, nggak bisa bertemu secara langsung. Jadi ya memang susah kalau dibentuk untuk kompak. Cuma kalau memang bisa kompak ya berarti bagus untuk
manajemen dari ketuanya seperti itu. Udah itu aja. Ini Kak, kita sudah memasuki pertanyaan yang terakhir. Untuk pertanyaan yang terakhir, pesan apa yang akan disampaikan Kakak mengenai maba 2021 dalam mengikuti PPMB? Untuk pesan saya, untuk adik-adik tetap semangat dalam mengikuti PPMB ini dari awal hingga selesai. Kalau memang ada kesulitan atau apapun bisa disampaikan ke kakak pembimbingnya. Selain itu, memang ada beberapa yang mengeluh ke tugasnya susah, ada yang kadang tugasnya memang nggak susah, cuma deadline-nya yang mepet seperti itu. Sebenarnya ya kalau dibandingkan dari dulu, bukan karena adu nasib ya, cuma ya untuk tugas sudah berbeda. Karena dulunya offline, mungkin untuk pengumpulan juga dalam bentuk laporan, untuk sekarang bisa hanya untuk mengirimkan file. Jadi seperti itu. Jadi ya nikmati saja, karena memang keadaan kita atau masa-masa kita memang beda. Waktu itu kan masih belum pandemi, untuk sekarang sudah pandemi ya, bagaimanapun tetap dicari bagaimana untuk mengatasi hal itu. Jadi bukan berarti karena pandemi terus tidak ada penugasan atau apa. Jadi masih tetap dipikirkan untuk adik-adik untuk penugasannya. Seperti laporan, untuk tugas juga hampir sama seperti dulu. Mungkin untuk pengumpulan dan mekanismenya saja yang beda. Baik Kak, mungkin ini saja beberapa pertanyaan dari saya. Saya sangat berterima kasih kepada Kak Rotib atas jawaban yang sudah diberikan. Saya mohon maaf apabila ada salah dalam perkataan, cara berbicara saya kurang sopan dan baik. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya Kak. Saya perbolehkan Kak Rotib untuk meninggalkan Zoom. Baik, terima kasih. Ya Kak.